Demi menambah wawasan di bidang pariwisata, Yayasan Akbar Majapahit mengajak serta mahasiswanya untuk studi observasi, yaitu media pembelajaran praktek mengenal fakta-fakta objek wisata, baik keragaman maupun mutu daya tarik wisata dalam rangka pengemasan paket-paket wisata. Selama 3 hari ke depan, para mahasiswa ini akan diajak di berbagai tempat wisata, mulai dari Kota Ngawi, Jogja, Borobudur, Bojonegoro, hingga Tuban. Nah, di hari pertama, mahasiswa akan memulainya pada pukul 5 pagi, berangkat dari kampus Akbar Majapahit. Di dalam perjalanan, dosen memberikan masukan kepada semua mahasiswa dalam perjalanannya. Tempat kita berangkat ke kampus dari starting point. Kemudian ada istilah exit point. Jadi apa? Pas batas keluar kota Surabaya. Namun, sebelum melanjutkan perjalanan panjang, mahasiswa pun diajak breakfast dengan menu tradisional khas Jawa Timur. Setelah selesai breakfast, perjalanan pun dilanjutkan menuju ke wisata Benteng Pendem Ngawi. Setelah sampai di lokasi Benteng Pendem Ngawi, mahasiswa UPW ini akan dijelaskan dari awal berdirinya benteng tersebut hingga sekarang ini. Jadi benteng ini adalah dibangun oleh era Gubernur Van den Bosch ya. Ketika itu di Jogja ada satu kekhawatiran dari laskar kolonial Belanda ini, ada serangan dari Jepang ya. Dari melalui Sungai Bengawan Solo ini. Akhirnya dibangun benteng ini, sekaligus juga kantor ya, sekaligus juga pusat pemerintahan militer Belanda yang ada di Jawa, perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Kan dikhawatirin itu. Nah ini sekarang ini benteng ini di dalam pembinaan dari Kodam Brawijaya. Ya, ini masih dibawain. Ini rencana ada pengembangan tertentu, khususnya mau dikembalikan lagi revitalisasi sesuai dengan bentuk aslinya. Setelah dirasa cukup, mahasiswa pun menuju lokasi kedua, yaitu Museum Trimil, di mana mahasiswa diajak untuk lebih mengenal kawasan di Lembah Bengawan Solo yang menjadi hunian kehidupan purba sekitar 1 juta tahun lalu. Situs penggalian penemuan pertama kali oleh Eugenio de Bois pada tahun 1891 sampai 1893. Nama Trinil itu sebetulnya bukan nama dari dusun. Nah, Trinil sendiri itu adalah nama dari situs dari penggalian pertama kali oleh seorang arkeologi dari Belanda yang bernama Eugenio de Bois pada tahun 1891 sampai 1893. Nah, dari hasil penggalian dan penelitian itu, dia menemukan 3 fosil manusia, yaitu berupa tempurung tengkorak, gigi geram, dan tulang. Setelah puas mendapat semua informasi terkait penemuan manusia purba, perjalanan pun berlanjut. Dan kali ini, mahasiswa akan bergerak ke Candi Prambanan, Jawa Tengah. Sesampainya di sana, para mahasiswa ini dibebaskan untuk mengelilingi kompleks Candi Prambanan atau Lolo Jonggrang yang dibangun pada abad ke-9 Masehi.
Setelah mengunjungi Candi Prambanan dan menutup studi observasi di hari pertama ini, para mahasiswa mengunjungi tempat kerajinan keramik Kasongan. Di sini, para mahasiswa akan banyak sekali menemukan kerajinan tangan asli buatan masyarakat setempat. Ini satu area desa wisata ya. Jadi memang sama ini masyarakat cenderung untuk karena memiliki keterampilan untuk apa? Untuk gerabah. Area ini, area desa Kasongan ini sekitar hampir mendekati 18 hektar. Kemudian kalau tidak salah saya mendapat data dari kepala desa sekitar hampir 320-an rumah ya, yang depannya itu adalah gerai jualnya, etalase, belakangnya adalah industrinya. Hanya sayang pada saat kita datang ini sore hari ya, sehingga industri di dalam rumah ini sudah para pengrajinnya sudah tidak ada. Oke, Pak, ini kira-kira sudah berapa lama sih Pak ini Pak? Desa Kasongan ini sejak lama sebenarnya, setahun 6 bulan sudah ada, tapi belum didesain sebagai desa wisata. Dan sampai ketemu kembali di hari kedua dalam rangkaian studi observasi bersama mahasiswa UPW atau Usaha Perjalanan Wisata Akpar Majapahit Surabaya. Dan sampai jumpa. Halo, kita berjumpa lagi dalam studi observasi yang dilakukan oleh mahasiswa Akpar Majapahit. Setelah puas pada hari pertama, kita mengelilingi berbagai tempat seperti Kewisata Benteng Pendem Ngawi, Museum Treadmill, dan Desa Wisata Kasongan. Dan memasuki hari kedua, kita memulainya pada pagi hari menuju Pantai Depok. Pantai Depok yang lokasinya tidak jauh dari Pantai Parangtritis ini mulai banyak digemari wisatawan karena ombaknya yang sangat menawan untuk berselancar. Tidak hanya itu, pantai ini memiliki pasir berwarna hitam dan mengandung biji besi. Pantai Depok. Pantai Depok itu adalah salah satu dari 8 pantai yang ada di kawasan selatan daerah pariwisata Yogyakarta ya. Pantai Depok ini sebenarnya menurut ini kandungan alamnya, ini kondisi pasirnya itu mengandung besi sehingga akan terlihat kelip-kelip ini ya. Jadi ada kandungan besi dan oleh pemerintah tidak boleh dikembangkan karena ini salah satu kelangkaan yang ada di tipologi pantai. Kalau pantai pasir putih banyak, tapi kalau misalkan pasir hitam yang mengandung besi hanya ada beberapa aja yang ada di dunia ini. Kemudian yang spesifikasi lain di pantai ini adalah satu wave. Ombak ini betul-betul ombak yang katakanlah natural. Jadi bukan ombak yang sekedar untuk rekreasi pantai untuk bermain, tapi betul natural, betul-betul alami. Sehingga paduan antara wave dengan angin dan gemuruh suara ombaknya itu membuat kita ini menjadi terfragmentasi di pantai ini. Kemudian yang spesifikasi lain adalah dune. Gundukan-gundukan pasir itu adalah ini juga menunjukkan bahwa betapa hebatnya karakter pantai Depok ini. Jadi ini adalah menarik khususnya bagi untuk para mahasiswa dalam rangka mengenal mengenai apa-apa saja yang menjadi daya tarik di satu wisata pantai. Di sini, mahasiswa bebas untuk melakukan kegiatan seperti
berfoto-foto, dan juga menikmati keindahan pantai di pagi hari, serta menikmati makan pagi di bibir pantai disertai gulungan ombak yang indah. Setelah puas dengan menikmati indahnya pantai Depok, para mahasiswa ini pun melanjutkan ke Candi Borobudur. Ya, Candi Borobudur ini terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Letaknya kurang lebih 209 meter di atas laut, serta dikelilingi beberapa gunung. Setelah sampai di Borobudur, para mahasiswa Akpar Majapahit ini dijelaskan riwayat penemuan Candi Borobudur yang masuk situs megah warisan budaya dunia. Kunjungan ke Borobudur ya. Borobudur adalah salah satu dulunya pernah menjadi keajaiban dunia ya. Keajaiban dunia terbagi-bagi. Keajaiban dunia berdasarkan faktor alam, keajaiban dunia berdasarkan apa? Sisa karsa manusia. Ini adalah hasil karya manusia. Ya, abad ke-9. Jadi pada saat itu pemerintahan Shalendra. Ya, Buddha pertama, Buddhanya masih Mahayana waktu itu. Ya. Harapan ke depan dengan kunjungan ini apa nih, Pi? Harapannya mahasiswa itu akan lebih mengenali cara budaya, mengenali historis, mengenali kebudayaan bangsa yang bahkan bagaimana dunia pun mengakui kita. UNESCO menjadi kawasan dunia. Masa kita sebagai anak negeri, ya, anak bangsa tidak. Justru kita terbalik, kita harus semakin bangga dengan apa yang kita miliki. Ya. Sama seperti tempat wisata lainnya, para mahasiswa ini pun dibebaskan untuk menikmati indahnya keajaiban dunia dengan mengelilingi kompleks candi dan berfoto-foto. Dirasa cukup menikmati warisan budaya dunia Borobudur, mahasiswa kembali ke Jogja untuk datang ke Museum Benteng Fardebuk Yogyakarta. Benteng ini dibangun sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan residen Belanda kala itu. Benteng ini dikelilingi oleh sebuah parit yang sebagian bekas-bekasnya telah direkonstruksi dan dapat dilihat hingga sekarang. Setelah puas, para mahasiswa Akpar Majapahit ini bergeser ke Keraton Jogja. Keraton Jogja ini tidak hanya menjadi tempat tinggal raja, namun juga menjadi penjaga nyala kebudayaan-kebudayaan Jawa. Di tempat ini, Anda dapat belajar dan melihat secara langsung bagaimana budaya tetap dilestarikan di tengah laju perkembangan dunia.
Dan kunjungan Keraton Jogja adalah tempat terakhir studi observasi di hari kedua bagi mahasiswa Akbar Majapahit. Di hari ketiga, kita akan mengunjungi tempat-tempat wisata di Jawa Timur. Seperti apa tempat-tempat yang akan dikunjungi? Sampai jumpa di studi observasi selanjutnya bersama kami Akbar Majapahit. Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam perjalanan studi observasi pariwisata Akbar Majapahit. Nah, setelah kita mengunjungi Pantai Depok Bantul, Candi Borobudur, dan benteng peninggalan Belanda Van der Broek pada hari kedua, kini kita melanjutkan perjalanan wisata studi observasi di Provinsi Jawa Timur. Memasuki hari ketiga atau terakhir, kita akan berkunjung di beberapa tempat di Jawa Timur. Seperti apa? Yuk kita ikuti terus perjalanan studi observasi pariwisata bersama Akbar Majapahit. Pertama, kita akan menuju Api Abadi di Bojonegoro. Sebelum menuju ke lokasi wisata Api Abadi, kita akan terlebih dahulu melewati indahnya hutan jati yang hijau dan rindang. Sesampainya di lokasi, akan terdapat gapura dengan jajaran tiang yang kokoh. Di tengah tiang tersebut terdapat lingkaran batu yang mengeluarkan gelombang panas, tempat di mana si Api Abadi bersemayam. Setelah puas melihat Api Abadi, para mahasiswa bergeser sedikit dari lokasi Api Abadi. Ya, menuju ke sumber mata air. Mata air ini kelihatan panas jika dilihat, tapi dingin jika disentuh. Sehingga yang biasa disebut masyarakat sebagai air bulu kutub, karena menyerupai air mendidih. Di sini, mahasiswa sangat antusias untuk mengabadikan tempat ini. Setelah puas dan mengabadikannya, mahasiswa ini pun bergeser ke wisata Argo Belimbing. Sama seperti tempat wisata lainnya, mahasiswa terlihat sangat senang dan menikmati sejuknya daerah sekitar yang hamparan keseluruhan wilayahnya tumbuh dengan pohon belimbing. Tidak sampai di situ saja, mahasiswa juga mencicipi hasil belimbing yang dipetik dari dahannya. Ya, karena di sini salah satu tempat agrowisata belimbing ya. Jadinya saya ya beli belimbing di sini. Soal harga gimana? Soal harga ya lumayan lah. Harga anak kos. Rencana mau buat apa nih belimbingnya, Bu? Ya dimakan dalam mobil nanti ya, waktu perjalanan ke Tuban. Setelah puas, para mahasiswa ini pun bergeser ke Gua Akbar Tuban. Gua ini cukup menarik
dengan berbagai kisah dan panorama gua di dalamnya. Lokasinya juga cukup unik karena berada di tepat di bagian bawah Pasar Baru Tuban. Tak heran bila dulu sebelum gua ini dibersihkan dan dibangun, banyak pedagang pasar yang langsung membuang sampahnya ke dalam lubang gua ini. Gua Akbar berada sekitar 100 meter di belakang Pasar Baru Tuban yang berada tepat di Jalan Raya Surabaya Semarang. Dan sampailah kita pada kunjungan terakhir, di mana kita akan mengunjungi Pantai Delegan. Pantai ini terletak di Desa Delegan, Kecamatan Panceng, dari Gresik kota berjarak sekitar 40 km. Di sini, mahasiswa dibebaskan untuk berekspresi dan menikmati indahnya pantai dan pasir putih yang menawan. Harapan kedepannya masuk UPW khususnya semester 4 bisa membuat paket wisata di daerah Jawa Tengah untuk wisata. Iya, tadi senang nggak kira-kira? Pasti ini adalah satu pengalaman yang amat sangat penting ya khususnya bagi mahasiswa. Ya, karena akan makin menambah makin menambah wawasan, makin menambah pengalaman. Karena perkuliahan lapangan itu adalah sangat strategis karena memerlukan pertimbangan-pertimbangan insting, memerlukan keahlian-keahlian dalam rangka untuk memperkirakan situasi yang akan dihadapi. Bagaimana praktek-praktek yang ada pada saat kita akan kemarin dalam 3 hari. Jadi ini sangat baik ya, sangat baik bagi mahasiswa. Yang kedua juga bagi lembaga ini juga satu cara bagaimana kita di dunia pariwisata itu tidak bisa hanya dipelajari di kelas, ya, tapi kita juga punya moto learning by traveling. Jadi itu yang kita coba. Harapan ke depan mudah-mudahan progres seperti ini tuh makin bertambah. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh para mahasiswa, barangkali pariwisata tidak terbatas sehingga mungkin tidak bisa dibatasi 3 hari. Betul ya, adik-adik? Iya. Mungkin 3 tahun barangkali ya. Harapan kita semakin lama semakin baik, semakin profesional dalam rangka merancang ini. Bravo untuk adik-adik semuanya mahasiswa dan sukses untuk lembaga. Dengan berkunjung ke Pantai Delegan berakhir juga studi observasi pariwisata bersama Akbar Majapahit. Dan sampai jumpa di studi observasi berikutnya bersama kita mahasiswa Akbar Majapahit.